Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Azmiral Aziz, Elsa Trilestari, Ibrahim, dan Robi Rodia akan menjelaskan materi tentang desain penelitian metode kuantitatif. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah definisi survei dan eksperimen. Definisi survei. Survei adalah metode pengamanan informasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dari semua atau sejumlah responden-responden di alam semesta. Mungkin survei sampel atau survei sensus. Survei mengikuti bentuk pengumpulan data terstruktur di mana kuesioner formal disiapkan dan pertanyaan diajukan dalam urutan yang telah ditentukan. Pengertian penelitian survei. Penelitian survei adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representatif yang dianggap sebagai. Definisi eksperimen. Istilah percobaan berarti prosedur ilmiah yang sistematis dan logis, di mana satu atau lebih variabel independen yang diuji, dimanipulasi, dan setiap perubahan pada satu atau lebih variabel dependen diukur sambil mengendalikan efek dari variabel asing. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang pelaksanaannya melibatkan campur tangan dari peneliti. Campur tangan atau intervensi yang dimaksud adalah memanipulasi variabel pada awal kegiatan penelitian dan mengamati bagaimana suatu perlakuan mempengaruhi subjek yang sedang dipelajari, misalnya orang, kelompok, dan benda fisik yang lainnya. Perbedaan kunci antara survei dan eksperimen antara lain: A. Teknik pengumpulan informasi mengenai variabel yang diteliti dari responden populasi disebut survei. Prosedur ilmiah di mana faktor yang diteliti terisolasi untuk menguji hipotesis disebut eksperimen. B. Survei dilakukan ketika penelitian bersifat deskriptif, sedangkan dalam kasus eksperimen dilakukan dalam penelitian eksperimental. C. Sampel survei besar karena tingkat responnya rendah, terutama ketika survei dilakukan melalui kuesioner. Di sisi lain, sampel yang diperlukan dalam kasus eksperimen relatif kecil. D. Survei dianggap cocok untuk ilmu sosial dan perilaku. Sebagai lawan dari ini, eksperimen adalah karakteristik penting dari ilmu fisika dan alam. E. Penelitian lapangan mengacu pada penelitian yang dilakukan di luar laboratorium atau tempat kerja. Survei adalah contoh terbaik dari penelitian lapangan. Sebaliknya, eksperimen adalah contoh penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium tidak lain adalah penelitian yang dilakukan di dalam ruangan yang dilengkapi dengan alat dan peralatan ilmiah. F. Dalam survei, metode pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, wawancara, kuesioner, atau studi kasus. Berbeda dengan eksperimen, data diperoleh melalui beberapa. Saya Robi Rodia akan menjelaskan materi mengenai komponen survei, yaitu ada desain survei. Pengertian desain survei. Desain survei adalah suatu penelitian survei atau survei yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi tersebut. Nah, desain penelitian metode survei itu ada dua: cross-sectional survey design. Kedua, ada longitudinal survey design. Berikutnya ada contoh penelitian survei. Penelitian survei sering dikaitkan dengan penelitian kuantitatif karena dalam pelaksanaannya menggunakan metode yang sama, yakni kuesioner. Kuesioner yang dihasilkan dari penelitian survei maupun kuantitatif berupa data numerik yang nantinya akan diolah menggunakan aplikasi khusus. Rumusan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Bentuk hubungannya antara lain adalah hubungan simetris, kausal, dan interaktif atau timbal balik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan penelitian survei. Pertama, ada kelebihan. Survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informasi yang didapatkan.
kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah. Keempat, ada tidak dibatasi oleh batasan geografis, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama survei yang dilakukan secara daring. Dan terakhir, survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder seperti arsip, data pemerintah, berita, dan sebagainya. Oke, saya Ibrahim akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan penelitian survei. Kelemahan penelitian survei terdapat beberapa variabel. Yang pertama, variabel independen penelitian survei tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, pemilihan kata-kata pada perumusan pertanyaan kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Beberapa penelitian survei menjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden yang menurun. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Pengertian populasi. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dan kemudian, adapun menurut Mulyatiningsih, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan pengertian populasi, menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi bukan hanya terbatas pada sekumpulan orang, tetapi juga sekelompok objek atau benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, namun meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Adapun populasi menurut banyak anggotanya yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Adapun populasi menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Adapun slide selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel sendiri merupakan wakil dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut. Agar sampel dapat mewakili karakteristik dari populasi, maka sampel diambil menggunakan cara-cara tertentu. Alasan pengambilan sampel menurut Winarno, beberapa alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama penghematan biaya, penghematan waktu, penghematan tenaga, dan jaminan ketelitian dan bobot hasil. Selanjutnya ada proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel dibagi menjadi tiga, yaitu mendefinisikan populasi sasaran, yang kedua menentukan bingkai sampel, dan yang ketiga menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Adapun contoh dari populasi dan sampel penelitian, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui tingkat IQ siswa SD di kota B, maka populasi siswa yang bersekolah di seluruh SD yang ada di kota B, ukuran dari populasi tersebut adalah 80.000 orang. Sampel sejumlah siswa yang bersekolah di SD ada di kota B yang dipilih menggunakan cara atau teknik pengambilan sampel tertentu. Misalkan peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 2.000 siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azmil Aziz akan melanjutkan populasi dan sampel. Yang kedua, misalkan seseorang peneliti ingin mengetahui rata-rata pendapatan per bulan kepala keluarga di Kabupaten A, maka populasinya seluruh kepala keluarga di Kabupaten A. Ukuran dari populasi tersebut adalah 313.000 kepala keluarga, sedangkan sampelnya
sejumlah kepala keluarga di Kabupaten A yang dipilih menggunakan cara atau teknik pengambilan sampel tertentu. Misalkan, ditentukan ukuran sampelnya sebanyak 1.700 kepala keluarga. Lanjut, perbedaan populasi dan sampel. Yang pertama perbedaannya ialah berdasarkan pengertiannya. Yang kedua, ukuran-ukuran, karakteristik, dan keseluruhan anggota populasi. Yang ketiga, perbedaan populasi dan sampel berdasarkan pengumpulan data. Dan yang keempat, fokus dari penelitian yang menggunakan populasi adalah untuk mengidentifikasi karakteristik anggota populasi. Sementara itu, fokus penelitian yang menggunakan sampel adalah untuk melakukan pendugaan atau generalisasi terhadap karakteristik dari populasi tersebut. Selanjutnya ialah ada instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen adalah sarana yang harus dibuat untuk menampung atau mengolah berbagai data yang akan dikumpulkan dalam penelitian. Jika penelitian yang dilakukan melibatkan survei, maka instrumen yang dibuat adalah angket yang berisi pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian yang pertama ada tes. Apa itu tes? Tes itu ialah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan subjek penelitian dengan cara mengukur. Dan yang kedua ada angket. Angket ialah instrumen berupa pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Selanjutnya ada wawancara. Interview atau wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh tidak langsung ialah seperti telepon maupun komunikasi lainnya. Yang terakhir ialah ada observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun tidak langsung dan mencatatnya dengan alat observasi berupa form. Kesimpulan dari kelompok kami ialah menulis bukan hal yang sulit dan juga bukan hal yang mudah. Ada banyak kaidah-kaidah ataupun metode yang digunakan dalam membuat artikel ataupun tulisan dengan menggunakan komponen-komponen survei yang baik dan benar, sehingga para pembaca juga dapat mengerti dengan mudah dan menarik pula untuk dibaca. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.